Bab 85. Berdiri di sana, sangat terkonsentrasi seperti di pertarungan terakhir, Long Hao Chen dengan tenang menggunakan Storing Power, menguncinya ke lawan. Sejak bab penyisihan dimulai, ini adalah pertarungan paling damai di seluruh kompetisi. Kedua belah pihak tidak menyerang, tetapi saling berhadapan tanpa gerak. Suasananya juga tidak melunak, karena meski tidak ada konfrontasi, wasit tidak ikut campur sama sekali, Storing Power tidak bisa bertahan selamanya. Setelah energi spiritualnya habis, energi terkompresi ini harus digunakan, dan Long Hao Chen akan dipaksa untuk melancarkan serangan. Namun seiring berjalannya waktu, wajah Guiwu menjadi semakin cemas. Long Hao Chen menyimpan kekuatan seperti sebelumnya, dan 2 menit penuh telah berlalu. Seperti yang diketahui semua orang, semakin lama, menyimpan kekuatan, digunakan, semakin kuat, tapi konsumsi energi spiritual akan meningkat juga. Untuk melawan keterampilan yang digunakan oleh Long Hao Chen ini, Gui Ying memberi putranya sedikit nasihat, memberinya rincian rinci tentang cara kerja, Storing Power. Di bawah langkah kelima, setiap menit, menyimpan kekuatan, akan menghabiskan 500 unit energi spiritual. 2 menit telah berlalu, jadi pada dasarnya, Long Hao Chen telah memampatkan setidaknya 1000 unit energi spiritual. Apa dia gila? Jangan bilang dia sedang mempersiapkan serangan. Tapi pada jarak seperti itu, bagaimana mungkin? Hati Guiwu penuh dengan ketidaktahuan, dan dia sangat cemas. Tapi, pada saat ini, dia tidak bisa berhenti di tengah jalan satu. Dia sudah kehilangan kesempatannya untuk mengganggu daya penyimpanan Long Hao Chen. 1000 unit energi spiritual disimpan. Dia sudah bisa meluncurkan serangan yang sangat kuat, dan yang bisa dilakukan Guiwu hanyalah menunggu, karena dia tidak berani mendekati Hao Chen. Waktu perlahan berlalu, seperti dalam mimpi buruk. 3 menit, sudah 3 menit. Bukan hanya Guiwu, tapi masing-masing dan setiap pesaing di ruang tunggu hampir berhenti bernapas. Tingkat energi spiritual ke-1500? Itu sudah menjadi level Grand Ksatria peringkat ke-7, kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh pemuda yang lebih muda dari 18 tahun. Lebih penting lagi, daya penyimpanan Long Hao Chen masih berlangsung. Ketika 4 menit telah berlalu, seluruh ruang tunggu sudah gempar. Guiwu hanya bisa menatap tajam ke arah wasit, dengan keras berkata, tidak mungkin, dia tidak mungkin mencapai langkah kelima, tingkat energi spiritual 2000 menyiratkan bahwa dia adalah seorang ksatria bumi, tetapi juga menyiratkan energi spiritual yang dicairkan. Tetapi energi spiritual yang telah dia keluarkan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda pencairan. Tetap saja, kekuatan menyimpan, miliknya sudah bertahan selama 4 menit penuh. Itu jauh melebihi harapan Guiwu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa keterampilan yang sama, ketika mengandalkan fisik Scion of Light, menghabiskan lebih sedikit energi spiritual Long Hao Chen? Guiwu berdiri di sana, melihat ke arah wasit, berteriak dengan keras bahwa itu tidak mungkin, karena Long Hao Chen tiba-tiba mulai bergerak. Kaki kanannya dengan keras menginjak tanah saat dia bergegas dengan seluruh kekuatannya, seperti anak panah emas yang diluncurkan ke Guiwu. 3 detik, Storing Power, telah dimulai pada saat ini. Karena dia sedang mempertanyakan kesulitannya, reaksi Guiwu sedikit tertunda. Terlepas dari kesulitannya, dia harus menahan serangan ini. Menahannya sama saja dengan menang, karena energi spiritual Long Hao Chen sudah terbuang percuma hingga batasnya. Sebuah cahaya merah bersinar dari perisainya, dan cahaya merah langsung memasuki tubuh Scarlet Shelled Earthworm. Dalam sepersekian detik, cacing tanah berkulit Scarlet meraung saat ia melihat ke langit. Matanya diwarnai dengan warna merah tua, dan aura seluruh tubuhnya langsung menjadi tirani dan kacau. Perisai yang dipegang Guiwu setara dengan sebuah peralatan di tingkat spiritual, dengan kemampuan tambahan, haus darah. Di bawah efek, haus darah, serangan, pertahanan, dan kecepatan dari cacing tanah kerang Scarlet secara instan meningkat 10% selama 1 menit penuh. Sementara itu, tombak di tangan Guiwu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah senjata spiritual juga, dengan penetrasi tubuh, sebagai kemampuan tambahannya. Segera bertindak, Guiwu memerintahkan cacing tanahnya untuk melaju secepat mungkin. Mengisi dengan kecepatan gila ke sisi samping, dia melakukan yang terbaik untuk membuka jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen, untuk membuang waktu. Satu-satunya tujuan dia adalah membuat skill, Storing Power, menjadi sia-sia, untuk membuat kemenangan pertandingan ini pasti menjadi miliknya.
Dalam sekejap, Long Hao Chen telah bergegas 30 meter ke depan, dan saat ini hanya berjarak 100 meter dari Guiwu. Kaki kanannya sekali lagi melangkah dengan penuh semangat di tanah, dan dengan bantuan energi spiritual terkompresi dari Storing Power. Sebelumnya, dia sedikit mengubah arah, berlari menuju Guiwu bahkan lebih cepat. 35 meter, dalam detik berikutnya, dia sebenarnya telah menempuh 35 meter. Jarak antara Guiwu dan dia telah dikurangi menjadi 60 meter. Ada 60 meter tersisa, dan wajah Guiwu sudah memperlihatkan senyum kemenangan. Untuk Satria di bawah langkah kelima, jarak batas serangan hanya 15 meter. Di detik terakhir, tidak peduli apa yang terjadi, Long Hao Chen tidak pernah bisa menempuh jarak 45 meter dan memasuki jangkauan serangan. Selain fakta itu, Long Hao Chen tidak menyerang langsung ke arahnya. Peng, saat kaki kiri Long Hao Chen jatuh ke tanah, sebuah lubang dangkal muncul dengan paksa di tanah. Akselerasi lebih lanjut, ia menempuh jarak 40 meter hampir seketika. Dalam 3 langkah, dalam 3 detik, Long Hao Chen menempuh jarak lebih dari 100 meter. Bagi seorang ksatria tingkat keempat, ini adalah sprint yang melampaui semua rekor. Tetapi pada saat ini, dia masih memiliki 30 meter lagi untuk diliput, karena dia dengan gila-gilaan berlari menuju Guiwu. 3 detik berlalu, dan energi spiritual yang dia simpan seharusnya tersebar. Kata, bodoh, muncul di benak hampir semua penonton. Bahkan sebagian dari para senior terhormat yang duduk di lokasi yang jauh dari peron berpikiran sama. Dari sudut pandang mereka, Long Hao Chen akan dikalahkan tanpa keraguan sedikit pun. Untuk memilih gaya ofensif seperti itu, mungkinkah dia bodoh? Dari baris pertama ruang tunggu, pemuda berpakaian hitam yang berhadapan muka dengan Long Hao Chen sebelumnya memiliki tampilan bingung, dan di wajahnya yang tegas, alisnya berkerut, saat dia bergumam, apa yang dia lakukan? Ting pada saat ini, Long Hao Chen menggunakan tindakannya untuk menjawab orang-orang yang menanyainya. Mengambil langkah keempat, dia bahkan tidak melambat sedikit pun. Tapi, apakah ini berguna? Setiap penonton bertanya-tanya hal yang sama. Energi spiritual, menyimpan kekuatan, sudah berhamburan, jadi bagaimana jika dia mengisi daya? Itu hanya akan membuatnya menjadi karung pasir untuk lawannya. Kali ini, Guiwu tidak lari, cacing tanah berkulit merah berhenti bergerak dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuh tirani menyambut serangan Long Hao Chen. 2 lingkaran cahaya emas mekar satu demi satu di tubuh Guiwu, dan keduanya adalah keterampilan amplifikasi dari ksatria penjaga. Tombak di tangannya mendorong ke arah Long Hao Chen seperti sambaran petir, dan perisai bundarnya ditempatkan di depan dadanya. Saat ini dia memiliki wajahnya yang mekar dengan senyum kemenangan, saat dia menatap Long Hao Chen dengan jijik. Dan pada saat yang sama, Long Hao Chen yang naik di udara akhirnya bergerak. Radian shield-nya yang berkilau dan pedang cahaya yang berkilauan dengan gagah berani didorong ke depan. Cahaya terang yang menyilaukan tak tertandingi bersinar di tepi stadion, dan ujung pedang emas besar yang terbuat dari cahaya diluncurkan. Guiwu tidak percaya apa yang dilihatnya, saat tombaknya menghantamnya. Light Thorn, keterampilan jarak jauh pertama yang dipelajari oleh para ksatria. Tapi Long Hao Chen sepenuhnya menggunakan potensi Light Thorn. Sejauh serangan ini jelas melampaui wilayah Light Thorn. Tepi bilahnya yang terang bahkan memiliki tekstur logam asli, dan saat menutup jarak, tampak mengesankan seolah bisa membelah seluruh bumi hingga terbuka. Hong, tombak itu patah menjadi 2, perisainya hancur berkeping-keping, armornya hancur dan Guiwu terlempar, seolah-olah tubuh Guiwu dipukul langsung oleh sejenis naga gila yang sangat besar. Dan bersama dengan Scarlet Shelled Earthworm, dia dikirim terbang. Mereka menabrak mantel pelindung cahaya yang terletak di atas stadion dengan kejam, sebelum terpental ke tanah. Guiwu dan mulut cacing tanah bercangkang merah secara bersamaan memuntahkan darah. Termasuk wasit, di antara para penonton, hanya sedikit dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada saat Light Thorn bertabrakan dengan tombak Guiwu. Pada saat itu, sedikit perubahan terjadi, ujung pedang cahaya langsung mengenai Guiwu di sisinya. Tapi tombak itu tidak menghentikannya sedikit pun. Long Hao Chen terus mendarat di tanah, karena cahaya terang yang besar tersebar perlahan di sekitarnya. Melihat wajahnya, sepertinya dia tidak memiliki perubahan sedikit pun dibandingkan dengan keadaannya di awal pertarungan. Bab 86. Di ruang tunggu, Li Xin,
yang berdiri, dan telah mengawasinya selama ini, dengan tegas mengepalkan tinjunya dan melambaikannya. Dia menang, Hao Chen menang. Sungguh serangan yang tangguh. Yehua dengan tenang memberitahunya, duduk. Li Xin menjulurkan lidahnya, dan buru-buru duduk, dengan tenang bertanya pada Yehua, Guru, dengan kultivasi tingkat tinggi. Sepertinya Hao Chen tidak akan berada dalam bahaya kali ini. Mungkinkah dia memiliki kesempatan melawan orang itu? Yehua menatapnya sekilas, melihat bahwa tatapan Li Xin penuh dengan kegembiraan, dia menjawab, jika aku tidak salah menebak, pria itu seharusnya menyembunyikan kekuatannya sekarang. Itu juga taktik. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan berdiri dan melihat ke arah Gui Ying. Di stadion, Gui Wu masih menyemburkan darah. Melihat armornya yang telah benar-benar rusak, dia dengan putus asa menyatakan, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin, Storing Power, tidak tersebar lebih awal? Dia di langkah kelima, dia pasti di langkah kelima, dia melanggar peraturan kompetisi. Wasit memandang Gui Wu dan kemudian berbalik ke arah Long Hao Chen, langkah kelima. Apakah dia benar-benar di langkah kelima? Anak kecil. Pada saat ini, suara yang kuat bergema di platform, pertandingan ini telah diselesaikan dengan kemenangan pesaing 97. Uji energi spiritualnya, jika itu benar-benar pada langkah kelima, kita akan membuatnya kehilangan. Iya. Wasit memberi hormat dengan hormat sebelum membuat beberapa gerakan untuk menginstruksikan Long Hao Chen untuk datang. Long Hao Chen mengangguk dan mengikuti wasit yang pindah tempat. Gui Wu dan Scarlet Shelled Earthworm dibawa secara alami oleh anggota staf keluar dari sana. Di ruang tunggu, Gui Ying sedang duduk di tempat yang sama, wajahnya menjadi biru 1 menit dan merah pada menit berikutnya saat dia menatap langsung ke Yehua. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa sakit yang menyiksa. Setiap langkah yang diambil Yehua mirip dengan kakinya yang dengan keras menginjak-injak hatinya. Tempat ini dipenuhi dengan begitu banyak talenta baru, terutama di antara para ksatria muda. Dari jauh, dia bisa melihat dengan jelas pemandangan itu. Tapi yang kalah adalah putranya sendiri. Taruhannya, Yehua dengan tidak tergesa-gesa mendekati Gui Ying, mengarahkan pandangan sedingin es padanya, taruhannya, kamu kalah. Gui Ying dengan ganas mengatupkan giginya, berdiri tegak dan tidak takut, ayo. Sebagai seorang ksatria, dia bisa saja kalah taruhan, tapi dia sama sekali tidak bisa menunjukkan perilaku yang tidak jujur. Melihat wajah jelek memuncak yang baru-baru ini dia tunjukkan, Yehua dengan keras menghela nafas, dan melontarkan kata-kata ini, seorang tuan selama sehari adalah ayah seumur hidup. Sekali kembali, mari kita lihat dia, saya masih memiliki hal-hal untuk ditanyakan kepadanya. Pergi dulu. Kamu, Gui Ying menatap Yehua, dengan wajah kosong. Dia tidak menampar wajahnya, sesuai dengan taruhannya. Yehua dengan acuh tak acuh mengatakan kepadanya, Anda harus berterima kasih kepada Hao Chen, saya sebenarnya dipengaruhi oleh sifat baiknya. Cedera anakmu tidak ringan. Gui Ying mengatupkan giginya dan menatap Yehua dengan gelisah, dengan kelima indranya berantakan total. Dengan kakinya menginjak tanah dengan keras, Yehua berbalik. Berbalik juga, Gui Ying menuju ke lokasi Gui Wu yang terluka, dengan pikiran yang memenuhi pikirannya, Guru, pada masa itu, kamu salah. Beberapa saat setelah pertandingan ini berakhir, suara tegas terdengar, datang dari platform, dalam pertandingan antara kompetitor 97 dan 99, kompetitor 97 telah keluar sebagai pemenang. Instruksi diberikan tanpa penjelasan. Perintahnya adalah untuk menjaga rahasia catatan kultivasi Long Hao Chen, dan untuk memberitahu semua pesaing bahwa energi spiritual Long Hao Chen berada di bawah level 2000 dan bahwa dia belum mencapai langkah kelima. Di peron, seorang pria tua duduk tegak. Dia tersenyum dengan wajah merenung dan berkata, dia berasal dari kota Haoyu, memiliki cincin warisan, energi spiritualnya berada di tingkat 1803. Seorang Grand Ksatria peringkat 9 yang baru berusia 14 tahun. Sepertinya jenius menakjubkan lainnya muncul di kuil Ksatria kita. Lewati perintah ini, informasi apapun mengenai 97 harus ditutup. Tidak ada informasi tentang dia yang boleh bocor. Secara khusus, usianya. Tidak, ubah secara langsung informasi yang kita miliki tentang dia. Nyatakan usianya menjadi 18 tahun, dan beritahu Haoyu Hall untuk membawa perwakilan atas pesanan saya. Iya.
Orang-orang di belakang secara alami menjalankan perintahnya. Selama anak ini bisa menjadi dewasa dengan lancar, tempat kuil ksatria kita di antara 6 kuil besar pasti akan tetap stabil untuk abad berikutnya. Yang membuat saya penasaran adalah seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan anak ini. Dan dari siapa dia mendapatkan cincin warisannya. Sesepuh lain yang duduk di sampingnya menunjukkan senyuman dan berkata, sungguh hal yang langka untuk dilihat, Saint Ksatria ini bertindak karena suka. Mungkinkah Anda ingin membesarkan anak ini secara pribadi? Penatua yang disebut Ksatria Suci, menggelengkan kepalanya, masih tersenyum, dan menjawab, perburuan iblis adalah pelatihan yang lebih baik daripada ajaran apapun. Aku berharap dia bisa masuk 10 besar kali ini, untuk mengatur lebih awal dalam perjalanannya di dunia perburuan iblis. Long Hao Chen kembali ke ruang tunggu, diam-diam melihat ke arah Yehua yang duduk di sampingnya. Dia sekali lagi menjadi titik fokus dari ruang tunggu. Tapi dia tidak memperhatikan pandangan siapapun. Dia hanya duduk, merenung dengan kepala menunduk. Pertarungannya dengan Gui Wu tampak cukup mendebarkan, tapi apa yang hanya diketahui oleh Long Hao Chen adalah bahwa tidak ada yang tersisa untuk keberuntungan, dia telah menghitung semuanya sebelumnya. Gui Wu kalah terutama karena dia terlalu mengandalkan informasi ayahnya tentang skill, storing power. Long Hao Chen memiliki fisik Scion of Light, jadi kemampuan apapun akan menunjukkan sedikit perubahan saat digunakan olehnya. Perubahan ini termasuk perubahan kekuatan, konsumsi energi spiritual yang lebih rendah, dan durasi yang lebih lama. Setelah dia menggunakan storing power, durasi amplifikasi bukanlah 3 detik, tapi 4 detik. Perbedaan 1 detik inilah yang membuat Gui Wu mengalami tragedi ini. Lighthorn, ini adalah hasil yang luar biasa dari lebih dari 1.500 unit energi spiritual milik Long Hao Chen yang terkompresi di dalamnya. Dan 1.500 unit spiritual terkompresi ini setara dengan lebih dari 2.000 unit energi spiritual milik seorang ksatria biasa, yang terkandung dalam satu serangan. Tidak perlu menyebutkan fakta bahwa Gui Wu mengandalkan 2 bagian dari peralatan tingkat spiritual, bahkan ksatria bumi biasa tidak akan mampu menahan serangan ini. Menyimpan kekuatan adalah keterampilan yang memiliki sedikit minat, tetapi jika cukup waktu diberikan untuk mengumpulkan energi, efek dari keterampilan ini akan menjadi sangat menakutkan. Keterampilan yang luar biasa menggunakan setara dengan 2.000 unit energi spiritual terkompresi. Bisa dikatakan bahwa serangan sebelumnya dari Long Hao Chen bisa menandingi kekuatan serangan dari Ksatria Cahaya. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritualnya berada dalam kondisi gas, bukan cair. Jika bukan karena Long Hao Chen menahan saat melepaskan serangannya di saat-saat terakhir, mungkin tidak akan banyak yang tersisa dari Gui Wu. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menggunakan storing power sedemikian rupa. Akibatnya, dia merenung secara mendalam, merenungkan efek positif dan negatif dari menggunakan strategi storing power. Selama energi spiritualnya dikompresi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya mengalami perubahan kualitatif. Secara khusus, di daerah sekitar kompor sen spiritualnya, kecepatan rotasi tiba-tiba anjlok, dan dia bisa melihat bahwa kilau emas yang dipancarkan di sekitar melemah dengan selisih besar. Pencairan energi spiritual. Long Hao Chen dengan jelas merasakan bahwa proses ini sedang terjadi dalam dirinya. Untuk pembangkit tenaga listrik, terlepas dari pangkatnya, selama waktu menerobos, momen wawasan sangat penting. Saat ini, Long Hao Chen mengambil kesempatan ini dan duduk, benar-benar tidak bergerak, merefleksikan pengalaman masa lalunya. Yehua duduk di sisi Long Hao Chen, dan tidak menanyakan apapun dari awal sampai akhir, dan pergi sejauh mencegah Li Xin berbicara dengannya. Bagi muridnya ini, Yehua sangat iri. Dia pasti mendapatkan beberapa keuntungan dari pertarungan sebelumnya. Guru, saya akan kembali untuk melanjutkan kultivasi saya, Long Hao Chen berbisik ke telinga Yehua. Yehua mengangguk sambil menatapnya, dengan bangga menepuk bahunya. Long Hao Chen masih memiliki perasaan luar biasa yang datang dengan wawasan yang dia miliki beberapa saat yang lalu, dia sampai lupa untuk menyapa Li Xin, karena dia buru-buru pindah dari stadion. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menggerakkan kedua tangannya secara ritmis, meniru perubahan energi spiritual internal yang mengalir di tubuhnya. Raih kesempatan ini, dia pasti harus menangkap kesempatan ini.
Long Hao Chen berada dalam ekstasi. Dia tahu bahwa pemahaman konsep ini bahkan lebih penting daripada menumbuhkan energi spiritual internalnya untuk mencapai tingkat 2000. Bab 87. MH. Dia akan kembali ke hotelnya secepat mungkin untuk berkultivasi dan bermeditasi pada wawasan sebelumnya. Tapi sekilas, tidak jauh di depan, dia melihat tongkat bambu biru dengan ringan menghantam tanah, membuat suara du yang harmonis. Itu dia. Hati Long Hao Chen melompat sedikit dan seketika, kegembiraannya dari wawasan hampir menghilang, dan sebaliknya, perasaan kesemutan dan kebingungan memenuhi hatinya. Dengan cepat maju, Long Hao Chen berseru dengan suara rendah, "Cair." Cair yang sedang berjalan ke depan segera menghentikan langkahnya. "Long Hao Chen, apakah itu kamu?" Long Hao Chen sudah tiba di sisinya. "Ini aku." Cair tersenyum tipis. Meskipun dia mengenakan kerudung, seperti sebelumnya, dan wajahnya tidak bisa dilihat, Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa dia sedang tersenyum. "Bawa aku pulang, oke?" Dia mengambil inisiatif sekali lagi untuk mengangkat tangannya. "Ya." Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa tangannya sendiri, yang terbakar panas di saat sebelumnya, menjadi dingin karena gugup. Dia dengan lembut dan hati-hati memegang tangan Cair. Seolah-olah dia takut tidak menghormati dia. Tangannya selembut dulu, tapi kali ini juga terasa hangat, dan suasana dingin yang sebelumnya terpancar dari tubuhnya telah lenyap. Long Hao Chen menuntunnya, masih memegang tangannya, dan mereka maju sedikit demi sedikit. Mereka berjalan dengan lambat, bahkan lebih dari hari sebelumnya. Pada saat ini, otaknya benar-benar kosong, dan dia tidak memiliki satu pemikiran pun terkait dengan kultivasinya. Dia hanya merasa tenang, penuh semangat, dan benar-benar dipenuhi dengan perasaan bahagia. Sensasi sentuhan ini memberinya rasa kenikmatan yang tak terlukiskan. Terlepas dari seberapa lambat mereka, jalan itu sudah berakhir. Terlebih lagi, tempat tinggal Cair sangat dekat dengan tempat mereka bertemu. Long Hao Chen melangkah lebih jauh dengan berpikir, jauh di lubuk hati, mengapa dia tidak tinggal lebih jauh? Kita telah tiba. Long Hao Chen berhenti di jalurnya. Di matanya, terlihat bahwa dia agak enggan berpisah dengannya. Cair dengan ringan mengambil tangannya, "Terima kasih." Long Hao Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, tapi setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Cair tidak bisa melihatnya. Tepat pada saat ini, Cair dengan tenang berkata, "Besok, saya akan menangani beberapa hal, jadi saya mungkin akan sedikit terlambat. Apakah Anda masih bersedia menemani saya kembali?" "Ya." Long Hao Chen menjawab hampir seketika. Keesokan harinya, ia akan memasuki bab ketiga kompetisi tersebut. Di kuil Ksatria, jumlah orang yang masih bersaing sudah berkurang menjadi 30 sesuatu, dan kompetisi pasti akan selesai dengan cepat. Cair melambaikan tangannya ke arahnya, dan dengan tongkat bambunya menyentuh tanah, dia berbalik menuju hotelnya. Kali ini, Long Hao Chen terus mengikuti sosoknya dengan matanya sampai dia menghilang dari bidang penglihatannya. Dia sangat menyukai perasaan yang dia miliki saat bersama dengan gadis ini. Long Hao Chen, yang baru saja berkultivasi selama 5 tahun berturut-turut, sangat tidak peduli dengan emosi antara pria dan wanita. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi hanya dengan memikirkan fakta bahwa dia akan dapat melihatnya lagi pada hari berikutnya, hatinya penuh dengan harapan. Kembali ke kediaman, Long Hao Chen duduk bersila di tempat tidurnya. Kali ini, dia tidak goyah seperti hari sebelumnya. Sebaliknya, dia langsung memasuki kondisi meditasi. Pikirannya tenang. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai ketenangan. Dalam pikiran Long Hao Chen, kultivasi sudah menjadi semacam kesenangan. Dia juga tidak tahu mengapa menjadi seperti itu, yang dia pikirkan hanyalah bahwa dia dipengaruhi oleh kualitas khusus Cair. Kabut berwarna emas hambar mengelilingi tubuh Long Hao Chen, storing power. Anehnya, dia menggunakan skill, storing power, di ruangannya sendiri. Kali ini, karena dia tidak harus mengamati lawan atau bertarung, semangatnya benar-benar terfokus pada mengamati skill, menyimpan kekuatan. Long Hao Chen dapat dengan jelas melihat bahwa energi spiritual internal di dalam tubuhnya melewati berbagai jalur yang berbeda. Dengan rotasi dalam pola spiral di dadanya, sepertinya semuanya membeku. Itu tidak lagi berputar perlahan, hanya dengan tenang berhenti di situ, seperti kerucut tajam berwarna emas. Seperti benang sutra, energi spiritual beredar tanpa henti.
Sejumlah besar energi spiritual internal digerakkan dengan lembut sesuai dengan tempo tertentu. Tidak peduli seberapa hebat jumlah energi spiritual di sekitarnya di dunia luar, volume energi berbentuk kerucut yang berputar tidak berubah dari awal hingga akhir. Hanya warnanya yang akan menjadi lebih murni. Benar, itu warnanya. Warna emas lembut, ini adalah warna energi spiritual internalnya sendiri. Dan itu menjadi warna emas cerah setelah kompresi. Di permukaan tubuhnya, perubahan warna juga muncul, karena kompresi yang terjadi di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, wawasan baru muncul di benaknya. Keadaan gas dan cairan dari energi spiritual sebenarnya disebabkan oleh perbedaan kompresi energi spiritual. Persis. Energi spiritual cair pada kenyataannya adalah energi spiritual yang telah dikompresi sampai batas tertentu. Masalah utamanya adalah bagaimana menjaga kondisi cairan ini tetap stabil. Saat storing power berlanjut, rotasi berwarna emas juga menjadi semakin intens, dan kabut berwarna emas muncul sekali lagi, mengelilingi kompor sin spiritual. Hanya saja, kali ini, Long Hao Chen tidak memampatkan 500 unit energi spiritual sebelum berhenti, tetapi habis-habisan, mengompresi semua energi spiritual di tubuhnya. Dia menggunakan storing power dengan kekuatan maksimumnya. Itu adalah kompresi dengan durasi 4 menit, tetapi tanpa diragukan lagi, energi spiritualnya telah dikonsumsi hingga tetes terakhir. Faktanya energi spiritualnya hanya sedikit lebih tinggi dari 1800, jadi dengan energi spiritual eksternalnya yang sedikit lebih tinggi dari 200, setelah menyelesaikan kompresi 1500 unit, sudah tidak banyak yang tersisa. Long Hao Chen bisa dengan jelas melihat bahwa, di sekitar kompor sen spiritualnya, kabut tipis bergelombang. Saat energi spiritual internalnya terus menyusut, kabut ini secara bertahap menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Satu tetes cairan berwarna emas satu demi satu muncul, mulai mengelilingi kompor sen spiritualnya. Dan pada saat ini, dari kompor spiritual sen yang awalnya berwarna putih susu, cahaya putih samar tiba-tiba dipancarkan. Sejak ia memperoleh kompor spiritual ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menemukan fenomena ini. Saat tetesan cairan berwarna emas ini terbentuk, cahaya putih muncul bersama dengannya, dan secara bersamaan, rotasi di sekitar kompor sen spiritual melambat. Pada saat ini, tubuh Long Hao Chen tiba-tiba bergetar. Semua energi spiritual di tubuhnya telah dikompresi, dan rotasinya semakin cepat. Kompresi mencapai jiwanya. Justru karena kapasitas mental Long Hao Chen, Long Xingyu berani menyimpan kekuatan, di antara keterampilan yang dibuka pada langkah keempat, ketika dia memberinya cincin warisan. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen berhenti, menyimpan kekuatan, membiarkan sejumlah besar energi spiritual terkompresi untuk menyebar sesuai. Tapi dia tidak mengakhiri pengamatannya pada saat itu, dia menyaksikan perubahan dari kompor sen spiritualnya, setenang sebelumnya. Perasaan ini luar biasa, Long Hao Chen merasa benar-benar kosong dari dalam, tetapi dalam keadaan ini, pemikirannya bahkan lebih cepat. Rotasi dalam tubuh Long Hao Chen menunjukkan perubahan bertahap, sebelum sejumlah besar energi spiritual terkompresi mulai menyebar dengan sangat cepat. Segera setelah itu, tetesan halus cairan di sekitar kompor sen spiritual secara bertahap menghilang. Tapi Long Hao Chen dengan jelas memperhatikan bahwa tetesan cairan berwarna emas di sekitar kompor spiritual sen jauh lebih lambat untuk menghilang daripada energi spiritualnya. Apakah ini manfaat dari keadaan cair dari energi spiritual? Long Hao Chen terkejut. Jelasnya, dibandingkan dengan energi spiritual dalam bentuk gas, energi spiritual cair jauh lebih murni.